Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sherly Elmarita Tunu dengan NIM D1B1-288, Program Studi S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi dengan dosen pembimbing Bapak APT Saparudin FSI. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan dari mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi. Apa sih itu farmasi? Kata farmasi berasal dari kata pharmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, informasi, dan distribusi obat. Pada tahun 460 sampai dengan tahun 370 sebelum Masehi, seorang dokter memiliki banyak tugas, di mana dokter tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau meracik obat sama seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik formulanya dan cara pembuatan obat. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang untuk mendalami dalam membuat dan peracikan obat. Pada tahun 1240, Raja Jerman memisahkan resmi antara kedokteran dan farmasi. Ruang lingkup dari praktek farmasi termasuk praktek farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan sediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien diantaranya layanan klinik, evaluasi efikasi keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kenapa lambang farmasi itu ada cawan dan ularnya? Ada yang tahu kenapa? Apakah ada hubungannya dengan farmasi? Sering kita melihat logo apotik yang memvisualkan simbol cawan dan ular, tapi saya yakin banyak dari kita yang kurang menyadari sebenarnya apa makna atau arti dari dua simbol logo apotik tersebut. Seperti yang kita ketahui, ular adalah hewan yang memiliki racun atau bisa yang dapat mematikan. Namun, tahukah kalian, racun tersebut bisa diubah menjadi obat yang bermanfaat untuk menyembuhkan. Farmasi adalah tenaga kesehatan yang berperan dalam hal obat-obatan. Obat memiliki fungsi yang sebenarnya untuk menyembuhkan, tetapi jika obat tersebut disalahgunakan akan menjadi racun. Inilah persamaan antara racun pada ular dan obat, sehingga digunakan gambar ular sebagai lambang farmasi. Gelas atau mangkuk, cup atau bowl, itu milik Hygieia, yakni anak dari Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani, dan Hygieia adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Sedangkan ular dari Epidaurus itu merupakan staf dari Asklepios yang sering dilambangkan sedang minum dari mangkuk atau gelas sebagai simbol penyembuhan. Lambang farmasi, Bowl of Hygieia tersebut merupakan patung yang menggambarkan Dewi Yunani yang sedang memegang mangkuk dengan ular jinak yang mengitarinya dan seolah minum dari mangkuk tersebut. Hygieia adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi yang merupakan seorang anak dari Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Beberapa orang berpendapat bahwa mangkuk Hygieia dan ular merupakan simbol keseimbangan alam di muka bumi. Ular menggambarkan pasien yang bebas memilih untuk mengobati dirinya sendiri atau tidak. Menurut kepercayaan Yunani kuno, ular yang melilit pada mangkuk menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan. Hal ini dikarenakan ketika orang mati akan berada pada alam baka yang entah baik atau buruk, dan ular dipercaya bisa berkomunikasi dengan orang yang mati tersebut. Bahkan, ular juga dipercaya bisa membawa jiwa orang yang telah meninggal untuk membantu kehidupan. Pendidikan farmasi, khususnya pendidikan tinggi, sering berubah dengan perubahan tuntutan zaman. Pendidikan tinggi secara umum dituntut untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih berkualitas dan lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang farmasi di era reformasi kini. Semakin banyak didirikan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan farmasi. Tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan terdiri dari lulusan berbagai jenis pendidikan tinggi.
Perbedaan jenis pendidikan tinggi telah dirancang oleh pemerintah berdasarkan kurikulum proses belajar dan dunia kerja lulusannya. Pertama, pendidikan S1 bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang dapat mengembangkan dirinya pada jenjang pendidikan profesi atau pada jenjang pendidikan akademik, atau dapat bekerja di bidang kefarmasian. Dengan kata lain, lulusan pendidikan akademik memiliki pilihan yang lebih luas pasca kelulusannya, dapat melanjutkan ke profesi, S2, atau bekerja. Sementara itu, pendidikan profesi menyiapkan peserta didiknya untuk bekerja di bidang yang memerlukan keahlian khusus. Yang kedua, lulusan D3 Farmasi atau ahli media farmasi dianggap mampu melakukan pelayanan kefarmasian, produksi, distribusi, sediaan farmasi, serta membantu pelaksanaan penelitian di bidang kefarmasian. Lulusan D3 Farmasi dianggap memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan bahan dan peralatan lab farmasi dan makanan, melakukan analisis sediaan farmasi dan makanan, memverifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar operasional prosedur, dan membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium farmasi dan makanan. Yang ketiga, pendidikan vokasi dipersiapkan menghasilkan lulusan siap kerja dengan keahlian terapan di mana rasio antara praktikum dan teori dalam kurikulumnya. Pendidikan vokasi dapat dikembangkan hingga dokter terapan. Tenaga teknik kefarmasian dapat bekerja di fasilitas kefarmasian, namun perlu diperhatikan perbedaan antara fasilitas kefarmasian dengan fasilitas pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian. Ketiga fasilitas ini dapat menjadi tempat praktik atau kerja tenaga teknis kefarmasian lulusan D3 Farmasi dan S1 Farmasi. Sementara itu, fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari apotik, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik bersama tidak bisa menjadi tempat lulusan D3 Analis Farmasi bekerja, karena lulusan D3 Analis Farmasi dalam pekerjaannya harus sesuai dengan profil lulusan sebagai tenaga yang bekerja bukan di fasilitas pelayanan kefarmasian. Setelah lulus dari jurusan farmasi, lulusan farmasi bisa melanjutkan pendidikan profesi apoteker untuk bisa menjadi apoteker. Selain apoteker, sebenarnya apa saja prospek kerja farmasi? Yang pertama, kamu bisa bekerja di bidang farmasi industri. Pekerjaan yang sangat didambakan banyak orang untuk bisa bekerja di bidang farmasi industri. Berawal dari proses pengabdian terlebih dahulu di bidang industri, seperti halnya dalam bidang obat, makanan, minuman, dan kosmetik. Tugasnya adalah untuk menentukan formula teknik pembuatan dan menentukan spesifikasi bahan baku yang akan digunakan dalam membuat obat. Kedua, bagi kamu yang memiliki minat dalam bidang pendidikan, kamu bisa menjadi guru atau dosen pada jurusan farmasi. Ketiga, peluang atau prospek kerja farmasi, bekerja di lembaga pemerintah. Lembaga resmi pemerintah yang mengurus pelegalan obat dan makanan, disebut dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini dapat kamu jadikan prospek kerja jika berminat bekerja di bawah naungan pemerintah. Yang keempat, peluang atau prospek kerja farmasi, bekerja di bidang fasilitas kesehatan. Bidang utama yang memberikan kesempatan besar bagi lulusan farmasi ada pada bidang layanan kesehatan, misalnya rumah sakit, apotik, dan juga laboratorium klinik. Yang kelima, lulusan farmasi juga bisa berkarir sebagai seorang pengusaha. Kamu bisa memulai usahamu, membuka apotik sekaligus menjadi apoteker di tempat kamu sendiri. Dan mungkin masih banyak lagi prospek kerja lulusan farmasi yang bisa kamu jadikan peluang usaha atau bisnis.
Obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesti, absorpsi, melalui kulit atau disolusi di bawah lidah. Dalam farmakologi, obat adalah zat kimia. Biasanya struktur kimianya diketahui, yang ketika diberikan kepada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis. Obat farmasi juga disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum, adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosa suatu penyakit, atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara tradisional, obat-obatan diperoleh melalui ekstrak tumbuhan, tetapi baru-baru ini juga melalui sintesis organik. Obat-obatan farmasi dapat digunakan dalam jangka waktu terbatas atau secara teratur untuk gangguan kronis. Menurut ahli farmakologi mengatakan bahwa hampir sebagian besar obat memiliki efek samping karena jarang sekali obat yang bereaksi cukup selektif pada target aksi tertentu, di mana manfaat obat adalah bahwa mereka dapat meningkatkan kesehatan pasien, seperti mengobati penyakit, menyembuhkan infeksi, atau menghilangkan rasa sakit. Resiko adalah efek yang tidak diinginkan atau tidak terduga akan terjadi ketika menggunakan obat-obatan. Adapun golongan-golongan obat antara lain yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat herbal terstandar, obat herbal atau jamu. Resep adalah perwujudan dari cara terapi dokter kepada penderita yang memerlukan pengobatan. Menurut peraturan, resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap, dan apotek harus menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan yang tertulis dalam resep. Banyak kesalahan dalam penulisan resep, salah satunya yaitu membaca karena tulisan resep yang tidak jelas, salah penyiapan dan penyerahan resep oleh petugas farmasi, sampai dengan kesalahan di dalam mengkonsumsi obat yang bisa menyebabkan kematian. Sebelum menuliskan resep bagi dokter dan sebelum meracik bagi apoteker, sangatlah perlu mempelajari bahasa Latin, di mana bahasa Latin merupakan bahasa para ahli kesehatan. Bahasa Latin merupakan bahasa mati, artinya tidak dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pembagian kelengkapan resep terdiri atas yang pertama, nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter. Yang kedua, tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat. Yang ketiga, tanda buka penulisan resep. Yang keempat, nama pasien, umur dan alamat pasien. Yang kelima, tanda tangan dokter yang menuliskan resep. Demikianlah penjelasan singkat mengenai kefarmasian sebagai tugas akhir dari mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera.